Halo teman-teman, selamat datang di episode 6. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat banget dengan kehidupan kita nih sehari-hari, yaitu bagaimana menciptakan pikiran yang tenang di tengah tekanan, baik tekanan sosial maupun akademik. Pernah gak sih merasa capek bukan karena fisik, tapi karena pikiran terlalu penuh, tugas menumpuk, ekspektasi orang tua, tuntutan nilai, perbandingan di media sosial, sampai ada rasa takut untuk gagal. Nah, semuanya ini bisa menjadi sumber tekanan. Nah, di episode ini kita akan membahas bersama-sama memahami hubungan antara stres, pikiran, dan emosi. Lalu belajar cara sederhana agar pikiran tetap tenang meskipun berada dalam situasi yang menekan. Yang pertama, mari kita pahami dulu apa itu stres. Stres itu sebenarnya adalah sebuah respon alami tubuh ketika kita menghadapi tuntutan atau tekanan. Masalahnya, stres seringkali tidak muncul karena situasi itu sendiri, tapi karena cara kita memaknai situasi tersebut. Misalnya seperti ada dua orang yang menghadapi ujian yang sama, yang satu berpikir ini kesempatan untuk belajar, lalu yang satunya lagi berpikir kalau gagal pasti masa depanku hancur nih gitu. Lalu situasinya sama, tapi pikiran yang berbeda akan memunculkan emosi yang berbeda juga. Disinilah terlihat hubungan antara pikiran, emosi, dan stres. Yang pertama ada pikiran memengaruhi emosi, yang kedua emosi memengaruhi tubuh, yang ketiga tubuh yang terus tegang akan memperparah stres. Jika pikiran dipenuhi oleh kecemasan, rasa takut, dan tekanan, maka emosi pun menjadi tidak stabil, mudah marah, sedih, cemas, atau merasa tidak berharga. Sekarang, mari kita masuk ke contoh refleksi sederhana. Coba ingat satu situasi yang akhir-akhir ini membuat kamu tertekan, mungkin seperti tugas kuliah, nilai, atau konflik dengan teman. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi, pikiran apa yang langsung muncul di kepalaku, emosi apa yang aku rasakan setelahnya. Contohnya itu seperti aku belum menyelesaikan tugas, lalu pikiran yang muncul, aku pemalas, aku pasti gagal. Lalu emosi yang muncul seperti cemas, takut, dan kecewa pada diri sendiri. Padahal faktanya mungkin hanya belum mengatur waktu dengan baik, bukan berarti kamu gagal sebagai individu. Lalu refleksi seperti ini membantu kita menyadari bahwa tidak semua pikiran adalah fakta. Banyak pikiran hanyalah asumsi yang memperbesar tekanan. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga pikiran tetap tenang di tengah tekanan sosial dan akademik? Yang pertama itu adalah menyadari dan menerima perasaan. Tekanan bukan berarti tidak pernah stres. Tenang berarti mampu menyadari stres tanpa menghakimi diri sendiri. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa merasa cemas. Yang penting kita tidak membiarkan perasaan itu menguasai seluruh pikiran. Cara keduanya itu latih pernapasan sadar. Saat stres, napas kita biasanya itu pendek dan cepat. Coba tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan selama 6 detik. Lakukan hal tersebut beberapa kali ya. Lalu teknik sederhana ini membantu tubuh mengirim sinyal ke otak bahwa kita aman, sehingga pikiran perlahan menjadi lebih tenang. Lalu ada cara ketiga nih, yaitu mengelola tekanan sosial dengan batasan sehat. Tekanan sosial sering muncul dari perbandingan dengan orang lain, tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja, takut tidak diterima. Ingat, hidup bukan perlombaan, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Belajar mengatakan pada diri sendiri, aku sedang berproses, aku melakukan yang terbaik sesuai kemampuanku saat ini. Kalimat sederhana ini bisa menjadi penguat untuk diri sendiri. Lalu cara yang keempat itu ada atur ekspektasi akademik secara realistis.
Memiliki target itu penting, tapi target yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi diri justru menjadi sumber stresnya nih. Daripada berpikir aku harus sempurna, coba ubah pikiran itu menjadi aku berusaha berkembang sedikit demi sedikit. Perubahan pola pikir ini biasanya membantu mengurangi tekanan tanpa menghilangkan semangat belajar. Terakhir, yaitu ada beri ruang istirahat untuk pikiran. Pikiran juga butuh jeda. Istirahat bukan berarti malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan mental. Luangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai, berbicara dengan orang yang kamu percaya, atau sekadar diam dan juga bernapas juga bisa. Lalu ketika pikiran diberi ruang, kita akan lebih mampu menghadapi tekanan dengan jernih. Sebagai penutup, ingatlah bahwa pikiran yang tenang bukan datang dari hidup tanpa masalah, tetapi dari kemampuan kita mengelola cara berpikir dan merespons tekanan tersebut. Kamu tidak sendirian, kamu sedang belajar, dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak episode 6, yaitu menciptakan pikiran tenang di tengah tekanan. Sampai bertemu lagi. See you.